VPN dan semuanya. Nah sekarang kita mempelajari IP address. Kenapa kita pelajari IP address? Karena inti dari jaringan sendiri itu IP address, Internet Protocol Address atau alamat Internet Protocol. Kok ono ya? Seperti apa itu IP address dan kegunaannya di dalam mikrotik? Kenapa kita pakai alat yang namanya mikrotik? Karena ramah lingkungan dan kebanyakan yang pakai, mas. Ibaratnya perbandingannya yang untuk perangkat jaringan itu kan ada Cisco sama mikrotik yang paling besar. Tapi yang umum itu mikrotik, hampir kisaran 70-30% perbandingannya antara Cisco. Karena perangkatnya ya itu ramah lingkungan dan sesuai dengan anu. Contohnya gini, IP address itu seperti ini. Seperti ini. Ada yang paham belum? Dari seperti ini. Belum ya? Nah, kenapa itu kita perlu pelajari di situ? Dan ini di mikrotik itu penting. Nah mungkin kemarin kok sekarang ada papan tulis ya. Kemarin tuh kita bingung mau ngasih materinya lewat secara seperti ini, tapi untuk virtualnya bingung, mas, untuk penulisannya. Jadi gini, ini nanti kita pakai tulisan aja. Dalam mikrotik kita ada istilah slash. Pemakaian dari IP address itu ada slashnya. Yang pertama slash 30, lanjut slash 29, slash 28, 27, slash 26, slash 25, slash 24. Ini yang umum kita pakai. Untuk slash di bawahnya ada slash sampai slash 1. Tapi ini sudah cukup. Kita pelajari yang ini aja. Slash 30 itu nanti menjelaskan berapa klien, berapa host yang akan diterima dalam perangkat tersebut. Ini ada 4, 8, dan 16, 32, 64, 128, 156. Dan ini pasti sebagai seorang admin jaringan ini apalagi memegang perangkat mikrotik, ini harus hafal, paling enggak di luar kepala. Seperti ini. Dari sini nanti masalahnya apa? Kalau kita tahu slashnya berapa, kita nanti bisa menentukan gateway, kita bisa menentukan networknya berapa, kita bisa menentukan hostnya berapa. Host itu kliennya. Jadi dalam arti dalam ruangan itu kita membutuhkan berapa klien, berapa IP address yang kita butuhkan untuk klien di dalam ruangan tersebut. Jadi untuk manajemen IP addressnya biar tidak terlalu banyak-banyak IP, biar kita sebagai admin jaringan itu biar nggak terlalu ribet dengan banyak IP. Contohnya seperti ini, 192, sering menjumpai seperti ini. Ada yang mengenal? Udah. Nah,
dari seperti ini kita sudah bisa membaca. Karena apa yang perlu admin jaringan tahu, pertama itu gateway-nya. Ini wajib karena ini gerbang untuk biar terhubung ke internet. Terus host atau klien, ada lagi perhitungan dari networknya, terus broadcastnya. Apa itu gateway, apa itu host, apa itu network, apa itu broadcast, nanti ada di penjelasan yang kemarin ya Mas. Ada nanti di share di grup kalau yang baru masuk. Jadi pengertian ini apa, hostnya apa, networknya apa, broadcastnya apa, ada nanti di share di grup. Kalau kita dapat IP seperti ini, kalau kita ngomong gateway, pasti gateway-nya ini. Host atau kliennya ada berapa? Kita tengok ininya, 128, kembali ke sini. Berarti ada 16. Ada 16 yang bisa dipakai, sebenarnya bisa semua. Cuma yang nanti kalau terpaksa dipakai itu kalau kita remote, dalam arti kayak gini, IP ini kita tanam di komputer sini, kita di posisi di sana, kita mau ngakses komputer ini, itu pakai alamat itu, alamat IP ini. Tapi kalau dipaksa broadcastnya kita pakai, kita tanamkan, itu bisa internet cuma nggak bisa kita akses gitu. Jadi disarankan mending nggak usah dipakai untuk broadcast sama network sama. Jadi yang bisa dipakai, kita ngomong yang bisa dipakai ada 14. Networknya satu kosong, broadcastnya 15 dan 16. Di sini dimulai dari penjabarannya seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ya itu Mas, penjelasannya network gateway kan ada di kemarin, bisa dipelajari di link, nanti ada di share kemarin. Lupa sih. Satu lagi pesan saya sebagai admin jaringan itu, yang hal dasar yang paling perlu, suka dulu sama jaringan itu. Kalau tidak suka, saya yakin Anda belajarnya berat. Kalau kita suka, insya Allah cepat. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kita terus kita setting IP seperti ini, IP berapa saja yang bisa dipakai untuk internetan? Kan seperti itu pertanyaannya. Itu dari sini, host sama klien ini. Jadi mulai dari 2 sampai 14. Kalau kita setting di 192.168 ini, kita tanamkan di router access point yang ada antenanya itu, yang di ruang-ruang yang ada antenanya. Kita tanam LAN-nya seperti itu. Terus DHCP-nya kita nyalakan. HP kita connect ke perangkat tersebut, itu pasti dapat IP antara 2 sampai 14. Dan kebanyakan IP perangkat pertama yang connect itu dapat IP yang paling besar. Itu pasti, kebanyakan seperti itu. Nanti selanjutnya baru diacak, semacam diacak gitu. Tapi rata-rata dapatnya dari yang paling besar.
kita misalnya seperti ini. Untuk host sama kliennya berapa? Dimulai dari berapa sampai berapa? 1 sampai 26 slash 26, 1 slash 26. Karena prinsipnya seperti ini. Kita pakai rumusnya orang malas saja. Kalau kalian nanti kalau kita pakai rumusnya anak sekolah, saya sendiri nggak mampu mengikuti, Pak. Jadi kita ikuti rumusnya orang malas. Prinsipnya satu, kalau kita menentukan host sama klien, 2 IP di belakang jangan dipakai. Jadi ini kalau 126 ada 64 dikurangi 2, ini nanti ada 128 dikurangi 2, itu pasti hitungannya seperti itu. Depannya paling depan 1 itu jadi in gateway, itu pun nggak boleh dipakai karena itu pasti gerbangnya gateway. Ini untuk gateway kelas pertama. Kalau saya istilahnya kemarin blok pertama, terus saya dapat istilah baru kelas pertama, dan ada selanjutan kelas kedua. Nah, misalnya seperti ini. Seperti ini. 1.17/28. Kalau kita seperti ini, gateway-nya berapa? Gateway-nya 17. Karena kita sudah ngomong di kelas kedua. Ini kelas pertama. Nah, kenapa? Inilah fungsinya dari slash ini untuk membagi. Misal kelas pertama kita tanam di ruangan A, kelas kedua kita tanam di ruangan B. Jadi ruangan A itu cuma ada 14 IP toh. Misalnya ada 15 orang, yang satu nggak kebagian, nggak bisa connect. Jadi dalam prakteknya itu kebanyakan HP itu nggak iso connect, Itu pertanyaannya bukan karena perangkat HP-nya yang kita tanyakan kalau kita ngomong secara teknisnya. Kita cek IP-nya dapat enggak, dapat IP enggak. Kalau nggak dapat IP, pertanyaan kita, IP yang disebar berapa, slash-nya berapa di situ. Jadi kebanyakan sih orang, wah internetnya nggak bisa ini, internet salah. Jadi seperti itu, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita hindari sebagai orang-orang teknisnya. Untuk klien dan hostnya berapa? Berapa? Untuk hostnya? 16 sampai 30. Kenapa? Kelipatannya ini kan 16 tambah 16 32. 2 di belakang nggak bisa dipakai, sudah selesai. Dimulainya gateway-nya 17, dimulainya 17 berarti 18. 18 sampai 30. Terus nanti ada lagi kelas ketiga, 192, 168, 133, 8.
ada lagi nanti kelas 4 sama perhitungannya ditambah 16 tambah 16 tambah 16 berarti ada 615 plus 28. Dan itu terus taruh untuk slash 28. Kalau misalnya 192, 168, 1 untuk 1 seperti ini diganti slash 26 bisa enggak? Ini misal slash 26 bisa enggak? Jadi kelanjutannya dari ini slash 28 terus ini slash 26. Kemungkinan bisa enggak? Untuk slash itu enggak terpengaruh harus sama. Satu IP, satu slash enggak harus pengaruh. Jadi fungsinya seperti ini. Ini bisa slash 26 bisa, slash 29 bisa, slash 25 bisa. Yang penting total dari seluruhnya IP-nya ini 256. Tidak boleh lebih dari ini. Jadi pembagian awalnya kalau kita dari server utama itu dikasih slash 24 misalnya, terus disuruh nyeting untuk pembagian ruang-ruang atau mungkin bagian lab komputer sekolahan, itu tentukan dulu, dihitung per ruangan itu PC-nya berapa, PC-nya ada berapa, nanti kita hitung. Misalnya ada 40, kalau ada 40 PC slash-nya berapa? Slash-nya 26. Perhitungannya yang pertama, lab pertama slash 26, lab kedua cuma ada 25 yang dipakai slashnya 27 seperti itu. Jadi fungsinya kenapa? Biar kita nggak mubadir IP, biar nggak boros. Dan ini termasuk untuk keamanan juga, karena kalau kita sebar dalam wifi, dalam akses point seperti itu, kita slash langsung slash 24, semua orang bisa masuk, bisa connect. Itu kalau wifi. Tapi kalau untuk perangkat di atas yang seperti tower dan sebagainya, misalnya backbone kita untuk desa mana atau kelurahan mana atau dinas mana dan sebagainya, atau rumah mana, kok kita buka, kita kasih slash 24, hancur. Dan kita dicuri orang semua nanti. Karena apa? IP-nya banyak yang masuk di sini. Kan banyak yang kosong. Slash 24 kan ada 254 IP yang bisa dipakai. Jadi semua kalau kita orang yang mau nyuri itu tahu IP-nya, kok tahu slash-nya ini, sudah dimasukkan yang 200 pun jadi internet ya. Pasti dapat. Jadi termasuk untuk fungsi keamanan juga untuk slash ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan terlalu gampang slash 24 jangan, atau slash sekian jangan. Untuk perhitungannya kayak misalnya seperti ini, 256 kan udah terpakai 16 IP, ditambah lagi 26 slash 26 kan ada 64. Ini kita tambahkan, ada 80 total semua. Ini 80 ini IP yang bisa terpakai. Jadi selanjutnya kalau misalnya kok ruangan lab selanjutnya kebetulan banyak, kita slash 25 bisa enggak? Bisa. Nah, bisa. Karena apa? Slash 25 cuma 128. Belum sampai 256. Intinya seperti itu. Nah, sisanya gimana? Ya mending nggak usah diinputkan.
biar nggak bisa dipakai orang gitu loh. Kalau cuma kebutuhan seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini. Ini untuk Pak Kadin. Ini dia cuma 1 orang tapi dikasih slash 28. Karena apa? Menyeimbangkan ini. Ini udah slash 28. Sebenarnya kalaupun ini digabung sama ini bisa sebenarnya. Bisa saja dari 1/28 ini sama ini ether 2 sama ether 3 kita gabung bisa. Penyetingannya di sini. Nah, ini. Kita breed dulu baru kita kasih pot nanti. Tapi ini untuk pertemuan selanjutnya aja untuk membahas ini. Karena ini kenapa kita pelajari ini sangat penting. IP address itu sangat penting karena itu hal pokok, hal wajib tahu. Terus contohnya seperti ini 129/26. Nah untuk menentukan ini nyetingnya ini kita untuk perlu perhitungan seperti ini. Kita hapus ya. Kenapa kok saya pakai 192? Kita nggak perlu mempelajari kelas A, kelas B, cukup kita pelajari kelas C dulu aja. Ada 25 orang. Di sini ada ini ada 100. Untuk nyeting yang selanjutnya kelas kedua slashnya berapa? 1 titik berapa? Ini jaringan pusingnya di sini Pak. Kalau sudah kita ngomong IT perhitungan seperti ini kita pusing. Tapi sebelum kita setting, kalau kita bikin gambarnya kita hitung dulu, baru kita setting itu lebih mudah. Jadi penerapannya seperti itu, kita hitung dulu, kita gambar dulu, baru kita setting. Kalau saya nyeting sambil mikir, udah swing berapa? Berapa? 26. Enggak, maksudnya ini kan satu, terus selanjutnya 1 bertitik berapa? Titik? 33. Titiknya 33. Jelasnya? Terserah. Duh, ini ada 60 orang Mas. Oh, 60 orang. Jelasnya 26. Kalau yang ini berapa? Nah, di sini Pak. Jadi dalam artinya seperti ini. Ada IT kalkulator untuk yang lebih mudah. Masnya hitungannya seperti apa, Mas? Masnya kemarin yang pakai rumus-rumus itu ya? Pacat. Baru. Oh, yang kemarin nggak masuk berarti. Hampir mirip. Ada perhitungan biner, Pak. Jadi seperti ini. 1 kayak gini, 1 0 1 0. Tapi saya nggak pusing, nggak masuk, saya nggak tahu ini artinya apa. Ada lagi perhitungan pangkat, kuadrat dan sebagainya. Kalau sampai pusing, tak kasih rumusnya orang malas. Selanjutnya berapa? Perhitungannya seperti ini. Ini 32, ini 64.
kalau kita jumlah ada 96 sudah terpakai. Berarti di sini 1.977. Masa 97? Ya benar, 97. Ya benar 97. Kalau untuk slash-nya berapa? 25. Untuk menentukan gateway seperti ini, Pak, nyeting-nyetingnya ini, kita nggak pusing, nggak perlu pusing. Misalnya seperti ini, kita ngomong untuk satu slash-nya aja dulu ya. Misalnya slash 26 ada 64. Terlalu besar nih. Slash 28 ada 16. Kalau kita langsung menentukan untuk kelas keempat berapa gateway-nya? Untuk kelas keempat kita mulai dari dasar, dari 1, berarti 1.1/26/28. Untuk kelas keempat berapa gateway-nya? Gini, 16 kalikan 4. Sudah ketemu 64. Ditulisnya 65/28. Perhitungan cepatnya seperti ini. Orang malas nih. Kalau kita ngomong untuk slash ke kelas ke-8, untuk slash 28 berarti ya sama, 16 kalikan 8 udah ketemu. Ini berapa? Iya, patang bro, waduh, ya kan? Nah, ini sama ini 8 sama 4 12, 128, berarti 129/28. Udah ketemu. Ini rumus seperti ini sama dipakai untuk slash yang lain. Kalau slash-nya 27 berarti kan 32. Tinggal kalikan. Kalau kita mau ngomong gateway yang kelas 4 ya harus kita kalikan 4. Ada 128. Berarti sama nulisnya seperti ini, tapi slash-nya 27. Jadi dari jumlah total perkalian ini kita tambahkan 1. Ini untuk menentukan gateway. Gateway untuk kelas-kelasnya. Nanti nanti pembagian seperti ini. Kalau untuk menentukan networknya, network dari IP. Ini networknya berapa? No. Untuk kelas 4 gateway-nya, networknya kali 4. Networknya berapa? Nah, posisinya network itu di depannya gateway. Satu angka, satu digit di depannya gateway. Itu pasti networknya. Kenapa kok hitungannya slash 16 yang angka ke-16 nggak bisa dipakai ya seperti itu? Karena broadcastnya 15 sama 16. Secara untuk melanjutkan ke kelas berikutnya, angka 16 itu dipakai network untuk kelas kedua. Kenapa nggak bisa dipakai seperti itu? Jadi ini 1.1/26
1.65/28, networknya 64. Gateway-nya 65. Broadcast-nya kita begini berapa? 64 tambah 16. Hitungnya seperti ini. Kalau ini kelas 4, 16 kali 5 0,80. Berarti broadcastnya dia 79 sama 80. 80 kenapa kok jadi broadcast? Ini nanti jadikan network untuk kelas selanjutnya. Seperti itu. Jadi dua di belakang kenapa nggak boleh dipakai? Karena yang satu untuk broadcastnya. Broadcastnya ini sebenarnya broadcastnya cuma satu ini. Tapi 80 kan ikut, sebenarnya ikut sini. Tapi kenapa nggak boleh dipakai? Karena dia nanti kalau dipakai kelas berikutnya dia jadi network untuk IP selanjutnya. Makanya nggak boleh dipakai untuk itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya tak Gus, teko bro, bro. Sebenarnya gini, ini tadi ada rencana door prize 2 besar. Kita bikinkan soal, kita suruh ngerjain. Berhubung door prize-nya dari Jogja belum datang. Sebenarnya sudah di perjalanan Pak, tapi belum nyampe maksudnya. Dan 2 kali ke sana belum nyampe. Paketannya dua dus, yang satu sudah sampai, yang satu belum. Yang belum itu jelas ada door prize-nya itu yang belum. Jadi gini, karena kita sudah janji, kita bikinkan soal untuk door prize-nya minggu depan kita kasih. Kalau nanti sampai pulang belum sampai, mau enggak? Informasi door prize-nya jam dinding sama kaos. Oh yang haus minumnya cepat. Ambil aqua gitu kan. Sebenarnya ada 5 door prize yang disediakan. Cuma untuk hari ini sementara 2 jam dinding. Kalau hari ini sampai pulang nanti kok belum nyampe sini, saya kasih minggu depan. Oh, iya Pak, monggo. Nggih. Nggih, Pak. Bagus. Dampingan Pak itu pindah kelas di internet marketing. Dari misalnya Pak dulu ya. Misalnya kalian Pak dulu. Iya. Misalnya Pak dulu. Pak dulu, cuci tangan, virus corona banyak. Hah? Pak dulu.
Ini kelihatan nggak? Yang bawah? Kelihatan ya, Mas? Yang bawah kelihatan ya? Musik bisa tidak ada tentang kalau pulsa berapa gitu Sudah 10 azan. tentukan network lain Kok iso
Loh, anu ini terus ya. Sing kanggo anu ora ono ya. Ini berapa mas? Tak dulu. Tolong, 64. Wis nek anu. Iki. Cancel ya? Cancel ya? Iya. Iki cancel. Ya, orang mana mas? Dia ke downloadan tadi. Burung mbak anu tau, burung mbak apa? Burung mbak apa mana tadi? Iya. Iya. Iya bu, emang mana? Gak bisa diinstal. Aja ini. Buka aja ini. Tak mesti penipuan lah misalnya. Oke, langsung. Kedua kali. Ada. When? Nah, memang gue so. Emang aku when? Aku when ada sih. When apa lagi? Ya sampai buka aja. Sampai buka ada benar. Kan remote kayak kuning omah jenenge. Oh. Iya. Orang tua. When usuran. Nenek when. Orang start when. Sanction. Ya sing kuat gampang bener. Enggak bisa. Aku perintah apa lah? Ini ada apt install when. App cat mana? Terus app install when. Loh, wes enak when itu. When oh itu when stapler. When stapler. Saya nih. Oke. When Dikasih nama gue Pak. Dikasih nama. Nanti kalau misalnya sore ini nggak bisa, nanti pengumumannya dikasih di grup jaringan. Iya nanti dikumpulkan. Ujian matematika.
itu Windows Capture. Screen Capture itu Windows Capture sebenarnya. Oke, tak sendiri. Sambilan ya mas, perangkatnya Winbox diinstal di laptopnya. Kalau yang bagi yang bawa laptop, nanti pasti nanti kan kalau di pelatihan kita prakteknya pakai Winbox. Downloadnya di mikrotik.com. Depan materi rencana kamu. Kok nih gue? Langsung nang mikrotik apa? Oh. Share file. Nah, kira kayak gede. Iki soalnya aplikasi dewe. Webfig kayaknya. Webfig gak sih? Webfig ya, saya cuma kan rotor ibet. Lagi. Ya itu Webfig. Sebenarnya kita naik mikrotik langsung otomatis naik apa? Network piro, Langsung muncul. dia langsung muncul. Otomatis deh. Pas admin itu lah. Saat kita nginputkan IP masuk itu langsung di apply itu deh langsung ke detek network piro itu langsung. Aku nggak ngerti dasar dia tetap bingung. Networknya enak kan? Bisa. Cinta Kan, di hosting.
Sambil dikerjakan ya. Pelatihan ini tujuannya bagi yang belum bekerja kan untuk minimal bikin usaha ETW-net atau untuk bekerja di sebuah perusahaan untuk sebagai admin jaringan dan sebagainya. Minimal bagi yang sudah bekerja itu tahu solusi apa sih internet pertama kalau rusak itu apanya. Nah, minimal di situ. Kalau mengikuti pelatihan ini dari awal sampai nanti akhir kita udah masuk ke mikrotiknya, insya Allah kalau kita senang ya sama niat udah bisa kalau kita berani mendirikan RT RW-nya di rumah. Tapi untuk level dasar, kalau untuk level selanjutnya mendingan Mas ambil sendiri di Jogja sertifikatnya. Oke Mas Bro.
Tapi kita tahu cara
kita paham dulu. Oh, cara media dulu. Kita langsung kita install ke mikrotiknya kan. Ya benar juga. Tenang. Buat tenang dulu. Ini sebenarnya ada lagi satu netmas, subnetmas ada lagi. Dan itu ada rumusnya juga. Tapi ini dulu maksudnya. Nanti kalau sudah dikumpulkan saya jelaskan subnetmasnya. Tapi tak boleh saya langsung tak hapus itu. Ampun mas, kumpulnya mana betul? Kasih nama belakangnya. Ada nama. Lihat kayak gitu loh. Makanya kita tekankan ya. Kayak seorang admin dari itu dasarnya salah. Mereka senang hakot. Dia caranya benar-benar ini jaringan dia. Oh, diberkahi ya bro. Dipenuhi itu berarti kan dari situ kelas kedua berarti kelas kedua 64 jadi tambah 1 berarti jadinya 60 ini IP 70 ini termasuk IP kalian ini kan kalau ditulis seperti itu dia ini ikut kan itu yang kliennya kan IP klien itu tidak tulis IP klien jadi tak tulis gateway seperti ini apa ya menang gateway temu langsung dapat dari kan mulai dari 66 sampai ke belakang dengan hitam 62 berarti kan itu jadi kalau misalnya diponen HP dapat sampai 40 tapi selanjutnya nggak ada. Nah slash ini yang menentukan untuk menghitung gateway namanya dari slash ini. Kalau dari sisi klien IP-nya IP cuma sampai 70.
Sampai satu koma. Sudah? Belum?
daripada dapat aliran terus untuk minum gelas untuk minum ini kan jajaran itu katanya buat kalau 90 lagi ya berarti masih ada yang berarti ya tahu yang paling penting memang ini kayak gitu udah mulai karena saking seringnya gitu. Mana? Bingung? Bingung atau udah ketemu? Pripun, Pak Joko pripun? Yes, tetap messing. Mungkin jenengan misalnya waktu ngobrol kecamatan jenengan ada yang ngurus. Hasilnya nanti Kalau jenengan mau masalah. Ini betul apa? Kalau betul maksa pengen bener betul. Jadi Ini anu lah Mas. Secara manual anu lah Mas. Beda ya karo anu ya. Karo anu ya. Beda karo anu mari ya. Ini sebenarnya cuma pengenalan ya. Nanti kalau misalnya ada IP seperti ini kita tahu. Waktu kita nginputkan misalnya di laptop kan ada, nanti di laptop kan ada. Pernah static IP di laptop? Udah pernah belum? Belum ya? Nah itu nanti kan di situ ada IP-nya berapa, IP address-nya berapa, netmask-nya berapa, gateway-nya berapa, DNS-nya berapa. Kalau kita dikasih IP seperti ini, kan kalau kita nggak tahu dasarnya kan kita nggak tahu secara statiknya. Kalau secara dinamis otomatis dari sistem perangkatnya udah dikasih langsung, belum. Tapi secara dinamis statiknya kita kan nggak tahu. Kalau kita input misalnya jenengan
bosnya RT/RW-net, yo misalnya kan ada pemasangan baru di klien di rumahnya orang. Kalian anak buah yang jalan, sampai kasih IP seperti ini. Kalau anak buah sampai tanpa tahu dasar seperti ini, gateway-nya berapa? Kan pasti tanya, Pak ini gateway-nya berapa? Kan sampai malah ribet sendiri. Tapi kalau kita tahu, cukup dikasih IP internetnya ini, LAN-nya nanti lokalnya terserah, misalnya. Ya sudah, kita udah tahu dari perhitungan ini, kita udah di saat kita statik di alatnya itu, kita udah tahu, oh gateway-nya ini, netmask-nya ini, DNS-nya ini, nanti udah tahu semua di situ. Kalau boten kok pengen bener kabeh yo Kak niki nggih. Kula nggih boten nyalahne nggih boten. Ora pengen ngetos langsung bener iki antara Terus nenek itu baju kok nyeleksi di sini. yang sampai sibuk enggak ada toh. Jadi gini ya. Kalau di Linux ini sayangnya ini PC-nya ini Linux, jadi untuk penjelasannya agak susah. Kalau di Windows, ya ketok nih. Oh, ada. Nah, misalnya seperti ini ya. Kenapa kok ini untuk pengenalan dan perlu dibahas? Misalnya seperti ini. Ini kan untuk LAN-nya. Ini untuk LAN-nya. Kenapa kok dia silang? Karena di sini LAN card-nya kan belum ada LAN-nya yang masuk. Kalau misalnya nanti kita kasihkan kabel LAN di sini, otomatis kan kita setting nih secara statiknya. Seperti ini, kita masuk ke version 4, Internet Protocol version 4. Nah, di sini. Secara ini kan kalau otomatis, jadi kalau sistem ngasih DHCP klien, laptop ini udah membaca pasti dapat IP. Tapi kalau sistemnya DHCP-nya dimatikan, dia otomatis laptop kan nggak dapat IP. Kita bisa menginputkan secara statik. Nah, di sini kan ada IP address, ada subnet mask, ada default gateway. Nah, fungsinya seperti ini di sini. Kalau misalnya seperti ini, untuk soal nomor 3, IP addressnya 25/28. Kita inputnya di sini 192.168.1.25. Kenapa kok 25? Karena ini yang saya tulis IP klien atau IP hostnya.
bukan gateway-nya, bukan networknya, bukan apanya. Lah, perhitungan netmasknya, dia kalau secara otomatis laptop ini kalau terbaca dia IP kelas C itu pasti slashnya 24, belakangnya 0 kan, belakangnya 0 itu pasti. Karena berhubung ini slash 28, netmasknya bukan lagi 0, 240. Gateway-nya berapa? 17. Seperti ini. Kalau DNS server itu kita bisa mengikuti DNS-nya Google 888 atau DNS-nya Korea Selatan 111 atau yang 8844. Kecuali kalau kita punya DNS sendiri ya monggo dipakai, enggak apa-apa. Seperti itu. Fungsinya di sini. Nah, yang netmasknya kenapa kok bisa dapat 240? Ya kan? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa kok bisa dapat 240? Dan kenapa harus ditulis di sini? Karena kalau kita tulis di sini 240, laptop ini dia langsung mendeteksi, oh ini slashnya 28 dengan gateway 27, berarti 25 ini bener nggak kliennya dia, termasuk klien di slash 28 dengan gateway 17 ini, gitu loh. Jadi cuma dihitung sama laptop cuma 14 angka toh sama dia. Kalau nanti ditulisnya 0, slash 0 itu kan slashnya 24, berarti dihitungnya sampai 256, terlalu lebar. Laptopnya ngitung. Nah, kenapa kok dapat 240 slash 28 itu kan ada 16 IP toh, slash 28 ada 16 IP seluruhnya untuk slash 24 kan ada 256 dikurangi 16 dapatnya 240. Itu sama kalau untuk slash 27 sama, slash 26 pun sama, slash 25 sama. Slash 25 berapa? 256 dikurangi itu untuk menentukan netmask, subnetmasknya seperti ini. Dan ini penting, ini juga penting karena apa? Kemarin ini saya kasih cerita, anak SMK kan ada yang PSG di sini. Saya suruh nyeting perangkat radio wireless yang di tower-tower itu loh Pak, tapi di bawah. Saya nyuruh nyeting. Saya kasih tahu kalau untuk mengakses radio itu harus dibikin satu kelas IP-nya sama radio tersebut, ditanam di statiknya di laptop ini. Tapi netmasknya dibikin 0, berarti kan slashnya 24. Sementara di radio itu slashnya 28, nggak bisa diakses, terlalu jauh, jadi nggak bisa diakses. Baru dikasih IP yang mendekati, dikasih slashnya 240 baru bisa. Karena prinsipnya jaringan, prinsip dasarnya jaringan itu, kalau kita ngomong tanpa internet itu biar kita saling koneksi. Misalnya saya ke Pak ini, itu harus satu network. Kalau nggak satu network nggak bisa. Jadi Bapak ini misalnya perangkat, saya perangkat. Saya pengen menghubungkan ke Bapak ini, ke Bapak ketiga misalnya, perangkat ketiga. Kalau kita nggak satu network, ini kita ngomong tanpa internet dulu. Kalau kita nggak satu network, nggak bisa saya mengakses Bapak ini, nggak bisa saya manggil. Kecuali Bapak itu laptopnya dikasih IP dengan sama saya, satu kelas, misalnya satu networknya, misalnya slash 28 ya harus di dalamnya itu sama. Jadi satu untuk pertama yang misalnya 192.168.2.1/27 misalnya, dari saya seperti itu IP-nya. Sampai
dikasihnya 2.40 misalnya di sana, nggak bakalan ketemu karena nggak satu network. Kalau pengen saya bisa manggil sampean, sampean bisa manggil saya, sampean harus dikasih di dalamnya klien untuk /27 itu. Berarti antara 2 sampai 30. Dikasih sampean kasih misalnya 20, baru sampean bisa manggil saya. Saya bisa manggil sampean, seperti itu. Kenapa kok ini penting dipelajari seperti itu? Dasarnya seperti itu. Kalau kita ngomong pakai internet lagi, kalau kita pakai internet, misalnya seperti ini contoh dalam jaringan seperti ini di Pemkab Magetan ini ya, ini kan hampir ada 100 lebih perangkat, itu semua kita bisa akses, dan itu beda IP-nya beda-beda, tapi dasarnya satu, ada internetnya. Tapi kalau di saat internetnya putus, misalnya satu jalur ke sana kok putus, kita harus connect dulu ke salah satu perangkat laptop, kita bikin satu kelas, satu jalur itu IP yang sama, baru kita bisa mengakses di ujung sana, bisa mengakses seperti itu. Kenapa kok IP ini penting dipelajari seperti itu, Pak? Pak, seumpama subnet mas, Ya, itu ditulis 241 itu bisa? nggak bisa. Berarti per 16 dikurang per 16 itu? Bukan. Kalau netmas itu udah pasti, Pak. /28 pasti 240. Mau / berapapun, yang mau kelas berapapun, misalnya gateway 65 misalnya, itu ya juga 240. Kalau netmas itu pasti 240 itu untuk /28 pasti. Per kelas gitu? Bukan per kelas lagi, per slash lagi itu nggak. Jadi bukan kok per kelas. /28 kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kita pakai IP untuk kelas ke-4 misalnya. Netmasnya berapa ya? 240. Iya. Jadi gini. Untuk netmas misalnya /30 /29 ini dicatat, monggo dianu nggak, monggo 28 27 26 25 24, dan ini pasti 252 8 2 4 dan seterusnya. Jadi ini mau kelas berapapun, kalau dia pakai /30, netmasnya pasti ini. Pokoknya ada /30 nya, netmasnya pasti ini. Ini 60 32 berarti 20 dan ini pasti. Dan pokoknya kok ada embel-embelnya / ini, itu netmasnya pasti ini. Mau kelas berapapun, mau di kelas IP berapapun, asal /nya 26, netmasnya pasti ini. Dan ini dapatnya dari mana? Ya ini tadi, dari 256 dikurangi jumlahnya /nya. Ini mungkin kalau rumusnya secara teori saya malah nggak tahu, Pak. Teori dapatnya dari mana saya nggak tahu. Tapi kalau secara pastinya seperti ini malah. Kalau ngitung secara teori malah saya nggak ngerti. Gus iki Gus. Emang ana nyeleksi Gus?
Antene tak klumpukne. Oh, pikirku urung teko. Liandi. Sama. Ya, wis ngene. Bagus. Dan itu ngerti bener salah lagi mas. Tuker orangnya. Oh ditukar aja, monggo berpresa pun monggo beli dua, monggo ditukar monggo. Masih pengen mbak? Nggak apa, nih. Dua. Itu panu rebus kok mas. Oh ada dari LDP Jogja, penyedia jasa internet LDP. Oh mana berapa ini sama? Monggo kita nilai ya langsung. Kabel yo munggah to, Pak. Dua sampai 30. Broadcastnya 32. Untuk nomor 1 jawabannya seperti ini. Ini maksudnya 192.168.2.0 2.2 sampai 2.30. Kampun? Kampun nggih? 1.65. Networknya 1.64. Kliennya 61.66 sampai 126. Broadcastnya 127 dan 128. Ampun? Salah sama coret mawon, Ngongkone sama coret mawon mboten napa-napa, Pak. Salah sing ana kliene iki. Nggih, mboten napa-napa. Sampun nggih. Untuk nomor 3 10 25/2 gateway-nya 17, networknya 10.16